Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konsep sehat sakit dan tata laksananya menurut budaya NTT. Sebelumnya perkenalkan, saya Virginia Aswangge sebagai moderator. Kemudian ada teman saya yaitu Rina Apriani sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Veronica Angginaria sebagai pemateri kedua, Uswatun Usman sebagai pemateri ketiga, Ferniana Kakak sebagai pemateri keempat, Yongki Umbu Sebu Kuala sebagai pemateri kelima, Yohana Susanti Ngongo sebagai pemateri keenam, dan Yunita Maria Kakak sebagai pemateri ketujuh. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi, kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua sampai dengan pemateri ketujuh. Definisi sehat. Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit, akan tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Menurut WHO 1947, sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. WHO 1947. Karakteristik konsep sehat. 1. Memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh. 2. Memandang sehat dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal. 3. Penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam kehidupan. Sakit. Konsep sakit menurut WHO, yakni suatu keadaan yang disebabkan oleh bermacam-macam keadaan. Bisa suatu kelainan, kejadian yang dapat menimbulkan gangguan terhadap susunan jaringan tubuh manusia, dari fungsi jaringan itu sendiri maupun fungsi keseluruhan dari anggota tubuhnya. Budaya. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya mempengaruhi agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, bahkan dalam satu karya seni tak lekang oleh pengaruh budaya. Masyarakat NTT dan kesehatan. Sebagai besar mencapai 64% masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT dalam kondisi tidak sehat. Sementara itu 19% lainnya berisiko sakit dan hanya 17% warga yang dialami kondisi sehat. Rendahnya angka kesehatan masyarakat tersebut terungkap dari hasil penentuan tenaga kesehatan Puskesmas untuk program Indonesia Sehat angkatan ke-6 dengan pendekatan keluarga. Di antaranya yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, seperti keluarga mengerti program keluarga berencana, KB, dan ibu hamil memeriksa kehamilan sesuai standar. Dari sisi pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penderita hipertensi mesti berobat secara teratur. Ia juga mengungkapkan, di NTT ditemukan 3 permasalahan terbesar. 3 hal itu ialah 61,1% penderita hipertensi berobat tidak teratur. Angka perokok di dalam keluarga tercatat sebesar 75,7%, serta minimnya cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN) KIS sekitar 31,6%. Faktor-faktor dalam teori Sunrise. Faktor teknologi. Teknologi kesehatan adalah sarana yang memungkinkan individu untuk memilih atau mendapat penawaran untuk menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesehatan. Faktor keagamaan dan falsafah hidup atau religious on philosophical factors. Agama adalah suatu sistem simbol yang mengakibatkan pandangan dan motivasi yang realistis bagi para pemeluknya. Faktor sosial dan keterikatan keluarga atau prinsip and social factors. Faktor sosial dan kekeluargaan yang perlu dikaji oleh perawat, nama lengkap dan nama panggilan dalam keluarga, umur atau tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status, tipe keluarga, pengambilan keputusan dalam anggota keluarga, hubungan klien dengan kepala keluarga, kebiasaan yang dilakukan rutin oleh keluarga.
faktor nilai budaya dan gaya hidup atau yang sering disebut dengan cultural values and life base. Nilai adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Yang kedua, faktor peraturan dan kebijakan atau political and legal factor. Merupakan peraturan dan kebijakan yang berlaku adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan keperawatan transkultural. Yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi, economical factor. Klien yang dirawat dapat memanfaatkan sumber-sumber material yang dimiliki untuk membiayai sakitnya agar segera sembuh. Faktor ekonomi yang harus dikaji oleh perawat antara lain seperti pekerjaan klien, sumber biaya pengobatan. Terus ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan, edukasional faktor. Latar belakang pendidikan individu adalah pengalaman individu dalam menempuh jalur pendidikan formal tertinggi saat ini. Semakin tinggi pendidikan individu, maka keyakinannya harus didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang rasional dan dapat beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kesimpulannya, budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Jika kesehatan sudah terganggu, maka fisik dan mental spiritual juga terganggu. Demikian presentasi kami ucapkan terima kasih.